Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Makro 1 akan mempresentasikan pembuktian hipotesis terhadap pola konsumsi pada guru SMA di Jember. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 4. Latar belakang penelitian. Konsumsi merupakan kegiatan yang pasti akan dilakukan oleh setiap individu. Jumlah konsumsi antar individu tentunya berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti besarnya pendapatan, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. Selanjutnya tinjauan pustaka. Dalam teori konsumsi diartikan sebagai suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup dan kepuasan manusia guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Ada beberapa teori konsumsi. Yang pertama, teori konsumsi Keynes. Keynes menjelaskan bahwa variabel pendapatan dan konsumsi memiliki hubungan yang positif. Apabila pendapatan naik, maka konsumsi dipastikan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, teori konsumsi hipotesis siklus hidup. Rasio tabungan seseorang mengalami fluktuasi sepanjang siklus hidupnya. Seseorang cenderung memperoleh penghasilan rendah pada usia muda, penghasilan tinggi pada usia menengah, dan kembali menerima penghasilan rendah pada usia tua. Kecenderungan menabung pada usia muda berada pada titik negatif atau di saving. Pada usia menengah, penghasilan digunakan untuk membayar pinjaman dan memulai tabungan. Yang ketiga, hipotesis pendapatan permanen. Friedman berpendapat bahwa konsumsi harus bergantung pada pendapatan permanen, bukan pendapatan sementara, karena konsumen menggunakan simpanan dan pinjaman untuk memulai dan melakukan aktivitas konsumsi sebagai respon terhadap perubahan pendapatan yang bersifat sementara. Terakhir, hipotesis pendapatan relatif. Teori konsumsi yang diterbitkan oleh James Dusenberry didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, tingkat konsumsi atau kebiasaan selera konsumen, artinya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran atau konsumsi masyarakat sekitarnya. Yang kedua, tingkat konsumsi bersifat irreversible, artinya pengeluaran konsumsi seseorang ketika pendapatan meningkat berbeda dengan pengeluaran konsumsi ketika pendapatan menurun. Selanjutnya adalah gambaran umum. Yang pertama, gambaran umum penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Jember. Penjelasan pada sebab ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih mendalam mengenai lokasi penelitian yang dilakukan seperti SMA Nuris Jember, SMA Negeri Ambulu, dan SMAK Satya Cendika. Yang kedua, ada subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah beberapa guru yang ada di SMA Nuris Jember, SMAK Satya Cendika, dan SMA Negeri Ambulu, di mana setiap sekolah diambil beberapa informasi serta pendapat dari guru yang jumlahnya sama antara guru laki-laki dengan guru perempuan. SMA Nuris sendiri sudah mendapatkan informasi sebanyak 18 guru pengajar, SMAK Satya Cendika sendiri 12 guru pengajar, dan SMA Negeri Ambulu sebanyak 12 guru pengajar. Sasaran penelitian ini ialah besar kecilnya jumlah konsumsi seorang guru jika pendapatan perubahan terhadap gaji pokok yang didapatkan. Informasi ini juga bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi seorang guru dengan pendapatan relatif tetap ataupun relatif naik. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kisaran pendapatan seorang guru jika mengalami kenaikan, apakah konsumsinya juga akan mengalami kenaikan, dan jika pendapatan relatif tetap, apakah konsumsi juga akan tetap ataupun akan bertambah. Dan yang selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada 42 guru yang ada di 3 sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Jember. Analisis deskriptif ini meneliti responden guru berdasarkan pendapatan pokok per bulan, pendapatan jika relatif tetap setiap bulan dan tahunnya, serta pendapatan mengalami kenaikan, pola konsumsi dari setiap situasi pendapatan yang berbeda setiap bulannya. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang pengaruh kenaikan pendapatan terhadap pola konsumsi guru SMA di Jember. Berdasarkan wawancara, mayoritas guru SMA di Jember cenderung tidak mengikuti gaya hidup di lingkungan sekitarnya, di mana hampir keseluruhan total narasumber yang kami wawancarai menyatakan pendapatan mereka lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung, karena sebagian besar narasumber kami sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak. Maka asumsi pertama tentang tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar itu tidak cocok pada pola konsumsi guru SMA di Jember.
Lalu diagram lingkaran ini menjelaskan bahwa 77% dari 42 narasumber menyatakan pendapatan mereka digunakan untuk menambah tabungan atau bisa dikatakan mereka tidak mengikuti gaya hidup di lingkungan sekitarnya. Dan 23% dari 42 narasumber menyatakan pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka asumsi kedua milik sendiri tentang kenaikan pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang ini tidak cocok dengan pola konsumsi guru SMA di Jember. Kenapa? Karena pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan yang penting-penting saja. Adapun jika pendapatan mereka tiba-tiba naik, mereka tanpa sadar mengalami sedikit perubahan pada tingkat konsumsinya. Kesesuaian yang didapatkan dari teori konsumsi Dusenberry terhadap pola konsumsi guru SMA di Jember. Dalam teori konsumsi Dusenberry, terdapat dua asumsi, yaitu interdependent dan irreversible. Dua asumsi itu yang menjadi dasar Dusenberry dalam merumuskan teori konsumsi jangka pendek dan jangka panjang. Teori konsumsi jangka panjang Dusenberry masuk ke asumsi pertama, yaitu interdependent, di mana tingkat konsumsi seseorang terhadap barang jasa dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Misalnya, seseorang tinggal di lingkungan yang memiliki pengeluaran konsumsi yang serba mewah dan mahal, maka otomatis ada rangsangan untuk mengikuti pola konsumsi mereka. Sementara itu, teori konsumsi jangka pendek Dusenberry masuk ke asumsi kedua, yaitu irreversible, di mana pengeluaran konsumsi seseorang pada saat pendapatan mereka naik akan berbeda dengan pengeluaran konsumsi seseorang pada saat pendapatan mereka turun. Misalnya, ketika pendapatan seseorang mengalami kenaikan, maka pola konsumsi mereka juga ikut meningkat. Dari hasil wawancara, kami menyimpulkan bahwa teori konsumsi Dusenberry, yaitu relative income hypothesis, tidak cocok dengan pola konsumsi guru SMA di Jember, dikarenakan jika seseorang mengalami kenaikan pendapatan, tidak langsung digunakan untuk konsumsi, melainkan mereka lebih memilih untuk menambah jumlah tabungan atau saving. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konsumsi merupakan suatu yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam mengatur konsumsinya, biasanya dilihat dari pola konsumsinya yang condong sederhana atau condong konsumsi yang berlebihan. Dalam makroekonomi sendiri, terdapat hipotesis mengenai teori konsumsi yang selalu berkembang. Berdasarkan data yang sudah dihasilkan dari wawancara sebelumnya terhadap 42 guru sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pendapat seorang guru relatif sama tanpa adanya peningkatan setiap bulan per tahunnya. Keseluruhan guru yang memiliki penghasilan tetap memiliki pola konsumsi yang sederhana, dan demikian juga ketika mengalami kenaikan gaji, pola konsumsi akan relatif sama tanpa ada peningkatan pola konsumsi ataupun penurunan konsumsi. Jika pendapatan guru mengalami kenaikan, maka sebanyak 23% guru melakukan konsumsi dari gaji pokoknya dan 77% akan melakukan saving dari hasil kenaikan gajinya. Jadi, ketika seorang guru mendapatkan penghasilan secara utuh dengan kenaikan yang cukup besar, maka seorang guru ini akan melakukan saving terhadap kelebihan uang yang tidak dikonsumsikan. Jadi, konsumsi seorang guru ini akan tetap sama seperti sebelum adanya kenaikan gaji, dan kelebihan gaji yang tidak dikonsumsikan ini akan dilakukan saving untuk menjaga-jaga untuk masa depan. Selanjutnya, berdasarkan data yang sudah dihasilkan, ternyata pola konsumsi seorang guru yang sudah diteliti tidak sesuai dengan teori relative income hypothesis. Karena berdasarkan data dan informasi bahwasannya adanya kenaikan maupun pendapatan tetap tidak akan mempengaruhi konsumsi seorang guru. Seorang guru kebiasaan hidup dengan pola konsumsi yang sederhana dan tetap tidak akan mengalami perubahan dalam situasi pendapatan seperti apapun itu. Sehingga relative income hypothesis tidak cocok untuk pendapatan seorang guru dari sekolah menengah atas yang ada di wilayah Kabupaten Jember, yaitu SMA Negeri Jember, SMA Pasar Jember, dan SMA Ambil Jember. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian bahwa pola konsumsi yang diterapkan oleh 3 sekolah menengah atas adalah life cycle hypothesis, di mana teori ini menegaskan bahwa jika pendapatan seorang konsumen mengalami kenaikan, maka pola konsumsi akan tetap sama, yang artinya
Konsumsi dengan pendapatan tinggi akan tetap sama karena sisa uang akan lebih ditabung untuk kebutuhan masa depan.